Keinformasi selanjutnya pemirsa, pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. Pantun sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewo menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak, udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau pindah. Kita belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Media sosial Sekretariat Kabinet mengunggah penjelasan Seskap Teddy Indrawijaya mengenai alasan Pertamina menyesuaikan harga Pertamax per 10 Juni lalu dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dalam unggahan tersebut dicantumkan juga perbandingan harga BBM non-subsidi di Indonesia dengan sejumlah negara lain. Melalui unggahan media sosial, Sekretariat Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan terkait penyesuaian harga Pertamax oleh Pertamina. Pertama,
Pertamax merupakan BBM non-subsidi, di mana harganya harus mengikuti harga minyak dunia. Sementara Pertalite dan solar adalah BBM bersubsidi, sehingga harganya tidak naik. Kedua, sudah berbulan-bulan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di Indonesia. Padahal harga minyak dunia naik drastis sejak Maret lalu. Kemudian ketiga, meski alami kenaikan, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan BBM RON 92 atau 95 di negara lain. Seperti di Filipina yang mencapai Rp22.158 per liter, Laos Rp39.945 per liter, Thailand Rp28.910 per liter, Myanmar Rp28.085 per liter, serta Singapura Rp42.971 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia pastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis, Bahlil tegaskan pemerintah berkomitmen pertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Kebijakan pertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tersebut diambil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Sementara itu untuk harga BBM non-subsidi disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga sejumlah material bangunan naik. Kenaikan harga ini mulai dirasakan oleh pengusaha material bangunan di Blora, Jawa Tengah, di mana harga material yang termasuk barang impor seperti besi, semen, cat, paku, dan paralon mengalami kenaikan harga hingga 20%. Akibatnya terjadi penurunan daya beli masyarakat atau konsumen material bangunan. Untuk pengaruh kenaikan dolar yang signifikan, untuk barang-barang material naiknya hampir 20%, Mas. Apalagi besi itu semen aja itu naiknya udah 4.500 per sak. Pembeli juga lesu, Mas, karena kenaikan yang tidak